Halo anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Miss Dewi dalam kelas matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita dalam pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya kalian sudah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kali ini kita akan belajar selain dalam bentuk tabel ya, data yang telah dikumpulkan juga dapat kita sajikan dalam bentuk diagram. Nah, salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel. Nah, ini adalah tabel banyak ikan yang diperoleh oleh Bapak nelayan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian tulislah jenis ikan pada sumbu mendatar. Nah, sumbu mendatar ini jenis ikan. Ini namanya sumbu mendatar. Ada ikan lele, mujair, bawal, gurami. Nah, setelah itu buatlah batang. Ini yang tegak lurus ini, di sini buatlah garis untuk jumlahnya atau banyaknya. Nah, setelah itu buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi atau banyak ikan pada tabel. Nah, kita lihat lele. Lele banyaknya 550. Kita buat batangnya sampai 550. Yang kedua itu ada mujair. Kita buat batangnya sampai 450. Bawal 350 dan gurami 400. Nah, data yang diberikan ini anak-anak tentunya bisa membuatnya dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk tabel supaya mempermudah kita membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, anak-anak, data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Nah, ini contohnya data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini adalah contoh. Nah, sebelumnya data ini berat badan dalam bentuk kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Nah, ini adalah disuruh menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, penyelesaiannya adalah sajikan terlebih dahulu data tersebut dalam bentuk tabel. Kita buat tabelnya anak-anak. Ada berat badan dalam bentuk kilogram dan banyak siswa. Nah, berat badan yang paling terendah adalah 35. Kita akan lihat nilai 35 ini diperoleh sebanyak 5 anak. Selanjutnya 36. 36 banyak siswa yang berat badannya 36 sebanyak 3 siswa. 37 kg sebanyak 6 siswa. 38 sebanyak 4 siswa dan 39 sebanyak 2 siswa. Nah, anak-anak, dari tabel yang sudah kita buat, sekarang kita buat dalam bentuk diagram batang. Sama seperti yang tadi, anak-anak buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegak lurusnya. Nah, sekarang sumbu mendatar ini adalah berat badan siswa, terus yang ini adalah banyak siswa. Ini banyak siswa yang berat badannya sekian. Nah, sekarang yang pertama 35. Anak yang berat badannya 35 sebanyak 5 siswa. Selanjutnya 36 ada 3 siswa. 37 ada 6 siswa.
38 ada 4 siswa, 39 ada 2 siswa. Nah, anak-anak, mudah bukan bagaimana membuat diagram batang dari data acak yang sudah kita peroleh. Selanjutnya kita akan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan data banyak siswa. Ini adalah contoh siswa di SD Immanuel pada diagram batang berikut. Nah, banyak siswa SD Immanuel. Nah, ini data yang sudah kita peroleh dan dalam bentuk diagram batang. Nah, apa informasi yang kita dapat? Kita akan membaca dari tabel tersebut. Berdasarkan diagram batang tersebut dapat diketahui banyak siswa kelas 1 sebanyak 58 siswa. Kelas yang jumlah siswa terbanyak adalah kelas 6, yaitu 68 siswa. Kelas 4 dan 5 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak, yaitu 65 siswa. Selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan yang paling banyak adalah 68 dikurangi 58, yaitu 10 siswa. Jumlah seluruh siswa SD Immanuel adalah 58 ditambah 63 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 65 ditambah 68 sama dengan 379 siswa. Nah, anak-anak, demikian data yang dapat kita peroleh dari tabel tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini di pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.